Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang Binusian. Aku pengen nyapa teman-teman Binusian nih, tapi kali ini aku mau nyapanya pakai pantun, boleh ya, biar makin semangat. Tapi sebelum itu aku boleh dong minta tolong ngomong cakep sama artinya, jangan lupa. Oke, Lady Gaga makan rambutan. Cakep. Makan rambutannya di Maluku. Artinya, selamat siang Binusian dan selamat datang di Stock Show Aku Untuk Hijau Bumiku. Halo teman-teman Binusian, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di talk show pada hari ini. Terima kasih telah menonton talk show dengan tema Aku Untuk Hijau Bumiku. Wah, talk show hari ini luar biasa banget. Kenapa? Karena yang nonton ini dari Binus Raya nih, semua yang nonton. Walaupun keadaan lagi pandemi, tapi nggak menutup semangat teman-teman untuk tetap mencari ilmu dan melakukan kegiatan yang positif. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kadang udah kenal kan juga belum tentu disayang ya. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Farnabila selaku MC yang akan memandu talk show pada hari ini. Dan juga nih teman-teman, aku bersama narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Rosita Ningrum yang akrab dipanggil Ibu Sita. Halo Ibu. Halo Mbak Farah, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Nah, Ibu Sita ini nih akan membagikan pengalaman dan tips untuk kita bisa berkebun nih dari rumah teman-teman. Nah, berkebun ini nih bisa menjadi salah satu rekomendasi kegiatan yang teman-teman bisa lakukan selama di rumah aja. Nah, hal yang paling menyenangkan kan ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Dengan berkebun, selain kita bisa memberikan kesan yang segar dan juga memperindah pemandangan, berkebun juga bisa memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti contohnya membuat kualitas udara menjadi lebih baik, terus menjaga kesehatan mental juga, dan hasil dari berkebun ini tuh bisa kita konsumsi sendiri loh dan manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hal tersebut pastinya dapat mengurangi gaya konsumsi yang berlebihan. Dan tentunya dengan berkebun tuh ngebuat kita jadi lebih produktif dan juga lebih semangat nih untuk melakukan hal-hal positif selama di rumah aja. Wow, banyak banget ya manfaatnya ya. Nah, langsung saja sebelum teman-teman udah mulai bosen sama aku dan pasti udah pada nggak sabar nih untuk ngebahas tentang berkebun lebih lanjut, langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang cantik banget pada hari ini. Ada Ibu Sita. Halo Ibu. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Ya. Oke. Nama saya Rosita, biasa dipanggil Sita. Saya pengajar di Binus University di sastra Jepang. Mungkin nanti para Binusian yang jurusan sastra Jepang pasti ketemu sama saya. Jadi ya semoga kita bisa ketemu dalam keadaan yang selalu bersukacita ya. Semangat terus dan mudah-mudahan kita dalam selalu kondisi yang baik. Oke, amin Bu. Semoga semua keadaannya segera membaik ya Bu ya. Dan kita bisa langsung bertatap muka ya Bu ya. Harus tetap semangat ya, meskipun di rumah aja ya. Betul banget Ibu, makanya sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol tentang berkebun biar teman-teman tetap semangat dan bisa melakukan hal produktif ya Bu selama di rumah aja. Yes, benar-benar. Nah, Binusian nih, Bu Sita udah bersama dengan kita nih. Jadi kita langsung aja ngobrol dengan beliau untuk mengupas tuntas mengenai bagaimana sih manfaat pekarangan rumah yang menjadi kebun dan tentunya bisa menjadi salah satu aksi penghijauan yang bisa kita lakukan nih dari rumah teman-teman. Nah, langsung aja nih aku mau nanya ngobrol-ngobrol langsung sama Bu Sita ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Kita aja. Oke Bu, nih mungkin boleh diceritain Bu sejak kapan sih Ibu menjadi penggiat urban farmer dan apa yang memotivasi Ibu nih untuk terus konsisten untuk melakukannya Bu? Saya berkebun sebenarnya udah lama banget Mbak Farah, dari 2013, berarti kita ke-8. Jadi kalau kemarin di pandemi awal mulai banyak hype orang berkebun, saya malah jauh sebelum itu. Alasannya sebenarnya waktu itu cuma pingin cari sayuran organik. Mungkin terkesan kayaknya sayur organik, kenapa sih harus organik gitu ya. Nanti setelah Mbak Farah nanam, kemudian Binusian juga nanam, akan tahu bedanya sayur organik atau yang tidak gitu. Nah dari situ akhirnya saya
benar-benar konsisten sampai sekarang nggak putus untuk menanam di rumah. Wow, luar biasa banget Bu. Betul banget Bu, setuju dengan adanya pandemi ini tuh justru menyadarkan orang-orang dan malah jadi ini ya Bu, jadi populer lagi nih untuk menanam ini. Tapi Bu Sita udah dari dulu ya Bu berarti ya Bu ya? Udah dari 2012 ya Bu ya? 13. Oh 2013, wah luar biasa, masih konsisten loh hingga detik ini ya Bu ya. Nah, gak pernah putus, malah nagih ya? Iya, malah nagih ya Bu, karena sudah menjadi hobi malah kebiasaan ya Bu ya? Ya, wah luar biasa. Nah Bu, tadi kan seru banget berarti ya Bu ya, kalau semisal Ibu udah berkebun dari lama, dari 2013. Tadi kan di awal Farah sempat mention juga nih Bu, beberapa manfaat yang didapat ketika berkebun. Tapi aku percaya banget Ibu, pastinya banyak banget manfaat lainnya yang dapat kita dapatkan kalau misalkan kita berkebun. Boleh dibagikan juga dong Bu untuk kita semua, selain yang tadi Farah sebutkan, apa saja sih manfaat berkebun dari rumah? Oke, dari awal sebenarnya kebutuhan sayur ya, kebutuhan sayur organik itu awalnya banget. Lama-lama jadi cenderung lebih melihat bagaimana perubahan iklim. Kalau kita lihat sekarang Mbak Farah, harusnya kan musim hujan ya, tapi ternyata musim kemarau, tapi ternyata masih sering turun hujan. Dan debit hujannya lumayan intens dan deras gitu. Jadi kalau dilihat dari situ sudah mulai sebenarnya perubahan iklim itu agak sedikit challenging buat kita. Jadi makanan yang harusnya menjadi dari mudah menjadi sulit gitu ya, dari kondisi alam seperti itu. Dari situ kita udah mulai peka dengan kondisi alam. Kemudian kalau kita balikan ke pandemi, berarti ada situasi di mana kita harus di rumah. Mungkin mahasiswa akan belajar di rumah, kemudian orang-orang akan banyak beraktivitas di rumah. Berarti butuh rilis dari beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan kalau kita di luar. Nah, butuh tuh bagaimana cara kita memperlambat diri. Kata memperlambat ini kan menjadi sesuatu yang mungkin tidak populer di saat-saat sebelumnya ya. Memperlambat artinya memperlambat dengan elegan, tidak dengan stres gitu ya. Gimana sih kalau nggak keluar tuh, saya nggak bisa hang out gitu ya. Ternyata bisa kita rilis pelan-pelan dengan cara tadi, punya mainan ya. Penting banget Yusian punya mainan, tidak selalu berkutat pada satu hal sehingga tidak mendapatkan itu menjadi bawaannya kesel Mbak. Jadi juga mereduce stres yang ada, jadi kita lebih gampang berproses. Kemudian kalau lihat tanaman dari kecil benih menjadi tanaman besar gitu ya, kemudian sampai ke meja makan, itu membuat kita lebih gampang bersyukur bahwa semua itu baik-baik aja. Ada makanan tumbuh dengan baik, kelihatan banget prosesnya, kita akan lebih gampang menghargai proses, dan banyak sekali sebenarnya. Wow, luar biasa. Jadi banyak banget ya Bu manfaatnya. Tadi aku setuju banget sama Ibu. Jadi kita itu dengan menanam tuh juga bisa berpengaruh dan memberikan manfaat terhadap kesehatan mental kita ya Bu ya. Wow, luar biasa. Selain kita ikut melakukan pergerakan penghijauan, kita juga bisa memanfaatkan hasil dari tanaman yang ditanam untuk kebutuhan sehari-hari. Betul ya Bu ya? Benar banget. Dan hal tersebut juga tentunya bisa mengurangi gaya konsumsi yang berlebihan ya. Semisal kalau misalkan nih Farah malam-malam mau makan mie instan pakai cabai ya, Farah bisa langsung ya Bu metik cabainya ya Bu ya. Banget. Sebenarnya kalau banyak orang yang mengeluh karena suatu harga mahal, kalau kita tinggal ke kebun metik-metik secukupnya. Satu secukupnya ini penting banget ya, karena berarti tidak ada yang disimpan kemudian menjadi busuk atau layu sehingga tidak terbuang percuma. Jadi nanti menanam akan mengajarkan kita bagaimana kita tidak buang-buang makanan. Negara kita kan terkenal menjadi kedua ya, yang membuang makanan yang harusnya bisa kita lebih hargai. Itu sih Mbak Farah. Betul banget Bu. Nah tadi Bu sempat dimention juga kan untuk jenis tanaman yang bisa dikonsumsi itu kan ada 2 jenis ya Bu ya, berarti ada apotek hidup dan tanaman warung hidup ya Bu ya. Kira-kira tuh Bu yang lebih mudah ditanam oleh pemula tuh yang mana Bu? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya lebih mudah. Karena sebenarnya masalah menanam itu pada dasarnya lebih ke semua tanaman bisa hidup selama kita tahu fungsinya, gimana dia bisa hidup dengan baik gitu ya. Jadi kalau bisa sih punya dua-duanya Mbak. Dan yang sebenarnya dasarnya adalah kita butuhnya apa sih? Kita sukanya apa sih? Misalnya Mbak Farah sukanya ternyata cabai gitu ya buat bikin mie instan misalkan ya. Ya berarti yang ditanam adalah cabai.
Kemudian kalau misalnya saya kalau sering banget sih nggak enak badan, berarti butuh sering-sering minum serai misalnya gitu ya. Berarti kita harus nanam apotek hidup beberapa di rumah. Setidaknya dalam kondisi kayak gini, ada hal-hal yang bisa kita jadikan alternatif tidak langsung ke dokter. Itu sih Mbak. Oke deh Bu. Jadi balik lagi tergantung apa yang kita suka dan apa yang kita butuhkan ya Bu ya. Tapi dua-duanya itu adalah jenis tanaman yang bisa kita langsung konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari ya Bu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara nih Bu tentang jenis tumbuhan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, tapi setiap bibit kan pasti beda-beda ya Bu kebutuhannya. Gimana kita bisa tahu nih Bu tanah dan perawatan yang cocok nih Bu untuk setiap tanamannya. Kalau misalnya tadi kita bicara jenisnya, sekarang kita bicara tentang jenis tanahnya nih Bu. Gimana nih Bu? Apakah dari Ibu apakah ada tipsnya Bu untuk kita bisa tahu tanah biar nanti pas perawatannya cocok sama setiap tanamannya Bu? Oke, pada dasarnya kalau Venusian ingat ya bagaimana tanaman itu membutuhkan beberapa hal, yaitu tadi ya ada matahari, kemudian tanah, dan ketiga adalah air. Jadi kalau kita ingat-ingat pelajaran IPA zaman dulu kan 3 hal itu sangat inti, sangat krusial ketika kita menanam. Jadi yang pertama dilakukan adalah observasi matahari. Di rumahnya Venusian nih matahari, atau di rumahnya Mbak Farah nih matahari yang paling kinclong ada di mana? Jadi tanaman itu ternyata sangat membutuhkan, terutama tanaman sayur ya, beda dengan tanaman hias. Jadi yang pertama, observasi dari cahaya matahari dulu. Paling panjang, paling gampang juga kita menumbuhkan sayuran kita. Kedua adalah media tanam. Nah, media tanam ini juga kunci keberhasilan. Banyak sekali mitos tangan panas, tangan dingin, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Semua orang bisa menanam. Karena nanam itu adalah sebenarnya skill juga yang harus kita punyai. Jadi pandemi adalah refleksi kita bagaimana menanam harus kemampuan dimiliki oleh semua manusia sebenarnya. Jadi yang kedua adalah media tanam. Nanti kita akan ngeracik Mbak Farah bareng-bareng. Karena kalau media tanamnya benar, ya racikannya benar, kita juga pede. Dan tanaman juga senang kok kalau kitanya pede. Jadi ada unsur jiwanya di situ. Ketiga, air. Baru selebihnya adalah pupuk dan seterusnya. Oke Bu, nanti bakal kita langsung praktekkan langsung ya Bu dari media tanamnya dan lain-lain ya Bu ya. Wah, nggak sabar banget nih Bu untuk langsung mempraktekannya. Tapi sebelum kita langsung lanjut ke mempraktekannya nih Bu, apakah ada cara khusus yang perlu diperhatikan untuk menanam dan merawat tanaman tersebut? Mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan tahap-tahap dari media tanam hingga tadi jenis peletakan di mana, di cahayanya seperti apa. Mungkin tapi kalau misalnya kita bicara adakah cara yang perlu diperhatikan ketika kita menanam dan merawat tanaman tuh, kalau misalnya dari Ibu sendiri apakah ada Bu? Yang perawatan intinya sebenarnya sih ya kita benar-benar tidak nanam kemudian tinggal ya, tetap ada perawatan seperti siram setiap hari, siram pun mesti lihat apa yang disiram gitu ya. Sebenarnya yang kita sering inikan adalah tanamannya. Jadi banyak banget orang salah, kenapa tanaman saya nggak subur gitu, apakah tangannya, apakah bibitnya, apakah benihnya, apakah memang sayurannya emang nggak subur. Sebenarnya ibunya ya si tanah. Jadi memang perawatan itu mesti dilihat nyiramnya benar apa enggak. Sesekali dikasih pupuknya pun yang sederhana aja yang ada di rumah. Banyak banget kita menyepelekan limbah-limbah air rumah tangga yang sebenarnya sangat bergizi buat tanaman kita. Tapi kalau dibilang soal merawat repot, sebenarnya Mbak Farah nggak repot sama sekali sih. Artinya setiap jeda-jeda itu kita bisa melakukan tanpa terbebani. Jadi hanya nyiram, kemudian sesekali melihat kebutuhan. Oh, mungkin cahaya mataharinya terlalu strong, mungkin dia harus pindah. Atau dia kok nggak gede-gede ya, cahaya mataharinya mungkin kurang. Tapi itu hanya observasi santai sih sebenarnya. Kemudian dipupuk sesekali. Itu sih Mbak. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Kalau semisal dari Ibu Sita sendiri Bu, untuk merawat tanamannya itu tuh biasanya berapa kali tuh Bu rutinnya, seminggu berapa kali? Iya banyak yang nanya sebenarnya butuh waktu panjang nggak sih? Ya nggak kayak petani juga. Kalau lihat petani juga ada masa tanam, ada masa dia menunggu hasil panen kan sebenarnya. Lebih hanya maintenance aja. Jadi kalau saya memang kalau tiap hari ya ngelihat kebun tuh kayak ngelihat apa ya? Kalau ngelihat anak-anak lah. Jadi dalam sehari mungkin ada beberapa kali saya ke sana.
karena kan cuma di atas balkon tuh, cuma ngelihat, cuma sekian langkah gitu. Tapi kalau bener-bener intens melakukan sesuatu ketika memang habis panen. Jadi habis panen berarti ada pasca panen. Nah, ketika pasca panen kan memang ada harus yang disiapkan lagi. Ada benih yang harus disemai, ada semaian yang harus dipindah tanam, kayak gitu sih. Tapi itu skalanya bisa, rentang waktunya bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali. Selebihnya hanya perawatan harian aja Mbak Farah. Kebanyakan lebih banyak foto-foto. Karena hobi ya Bu ya, jadi kayak ngeliatnya tuh aduh cantik banget gitu. Makanya itu Bu, kita kenapa menanam tuh juga bisa mempercantik pemandangan juga ya Bu, karena emang ngeliatnya juga aduh gregetan pengen foto karena cantik gitu ya Bu ya. Ini saya masih sangat mengagumi sayur yang dihasilkan dari tanaman. Mungkin karena itu ya, karena rasa kagum, makannya pun jadi rasanya, mengunyahnya pun dengan rasa syukur jadi perlahan. Saya tuh kalau makan geragas Mbak, makanya cepet gitu ya. Tapi sejak menanam sendiri makanya lebih kalem, karena tahu banget dia prosesnya seperti apa. Jadi ya perawatan banyak, kalau dibilang perawatan banyak nggak sih? Ya banyak, dia akan hidup dengan baik selama kita bener di awal. Jadi sama kayak manusia, ketika udah belajar bener nih ya, udah prosesnya nanti akan dengan sendirinya berjalan dengan baik gitu ya. Semoga nggak bikin takut. Mungkin karena iya betul banget Bu, mungkin karena apalagi mungkin teman-teman binisian atau generasi muda yang mau menanam tuh, tapi karena udah aduh nanti ngerawatnya gimana ya, karena udah takut duluan ya Bu di awal ya Bu ya. Tapi sebenarnya ketika merawat itu tidak sesulit itu ya Bu ya, seperti tadi Ibu bilang, yang penting kita di bagian awal itu sudah benar dalam melakukan dari proses media tanamnya, tanahnya seperti apa dan lain-lain ya Bu ya. Oke Bu. Nah selanjutnya nih Bu, kalau misalkan tadi kita bicara tentang bagaimana merawatnya. Nah dari Ibu sendiri adakah tips dan trik untuk kami nih Bu, para pemula yang akan memulai berkebun di rumah masing-masing? Tadi paling inti adalah melihat cahaya matahari, itu aja sih. Kemudian media tanam. Kadang-kadang media tanam itu banyak sekali. Jadi sayuran beda dengan tanaman hias ya. Kadang kita beli di pinggir jalan kan ya, atau di toko-toko toko-toko bunga hias, itu ada yang jual media tanam yang jadi. Nah untuk kebutuhan sayur memang agak sedikit susah, jadi memang tidak bisa yang diracik gitu. Kecuali memang yang racik itu mungkin orang-orang yang memang juga nanam sayur gitu. Jadi kadang-kadang gagal di situ Mbak Farah. Jadi ketika mereka mau nanam, pokoknya ambil media tanam subur gitu ya, media tanam subur, organik, bisa buat tanam sayur, buah, nah dibeli aja Mas sama kita gitu ya. Setelah ditanam ya tanamannya diem aja, nggak gede, dia bisa besar, bisa tumbuh, bisa berdaun, tapi nggak gede-gede, gini-gini aja gitu. Karena dia butuh memang suplai pupuk yang lebih besar. Makanya memang dari awal kalau ada semacam edukasi seperti ini, pasti saya masukkan bagaimana cara meracik media tanam. Betul Bu. Jadi yang perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan, karena menentukan bagaimana tanaman itu bertumbuh ke depannya itu adalah bagaimana nanti proses media tanamnya ya Bu ya, cara menanamnya. Dan media tanam. Sinar matahari dan media tanam. Betul Bu. Oke. Jadi buat teman-teman nih, nanti kan kita bakal praktekin langsung, tapi yang perlu diingat ketika teman-teman nanti mulai pertama itu memperhatikan media tanamnya dan penempatan di cahaya mataharinya ya Bu ya. Ya, benar. Oke. Ini benar-benar bermanfaat banget loh Bu. Farah tuh soalnya nanam Bu. Kalau nanam biasanya kita takut kalau ada hujan, kita takut kita masukin. Padahal sebenarnya dia mah baik-baik aja ada matahari. Dan takut dia kepanasan gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang sangat biasa buat tanaman. Betul Bu. Makanya Farah tuh ini benar-benar. Kenapa Bu? Farah pernah mencoba Bu menanam Bu, tapi tuh kenapa ini nggak besar-besar tanamannya gitu kan. Ternyata tuh Farah jadi tahu nih Bu salahnya di mana ketika ngobrol sama Ibu Sita, karena mungkin Farah proses media tanamnya dan juga penempatannya ya Bu ya, penempatan tanamannya ya Bu ya. Wah luar biasa Kak Bu, ini bener-bener edukasi banget buat Farah dan teman-teman binusian lainnya pastinya nih Bu. Nah kalau misalnya tadi kan udah tips dari Ibu, berarti dari media tanam dan juga penempatan di sinar mataharinya nih Bu. Terakhir sebelum kita langsung lanjut ke proses menanamnya, apakah ada ketentuan media tanam yang perlu disiapkan Bu? Tadi kalau misalnya dibilang kan media tanam sangat penting. Hal-hal apa Bu yang perlu diperhatikan ketika kita memilih media tanam Bu? Dan bagaimana sih dengan teknik composting organik yang digunakan, kita bisa menggunakan bahan di sekitar kita?
Oke, media tanam itu sebenarnya intinya pasti tanah ya. Tanah yang ada sekeliling kita. Boleh beli, boleh, kalau saya biasanya suka nyari. Tapi kalau sekarang karena orang semua hype nanam, sampai tanah pun sudah banyak yang jual. Mau di e-commerce, mau di jalan-jalan sudah banyak ya. Kalau dulu susah banget nyari tanah. Nah, kalau nggak ada tanah, bisa disubstitusi dengan kokopit. Kokopit itu serbuk dari kelapa. Nah, itu boleh menjadi substitusi daripada tanah. Tapi kalau tanah masih banyak, mah pakai tanah aja. Tanahnya nggak subur, Bu Sita, gitu ya. Tanahnya nggak subur, terus keras, nggak apa-apa. Tugasnya kita memang buat menyuburkan. Jadi banyak banget tanah-tanah Jakarta dan kota besar itu sudah sangat keras, sudah banyak residunya. Nah, dengan menanam organik, kita mengembalikan fungsi tanah menjadi lebih subur, lebih banyak bakteri baik. Kalau bakteri baik banyak, berarti tanaman juga akan banyak tumbuh, makanan berarti akan tersuplai dengan baik, gitu ya. Nah, itu tanah ya. Jadi ingat ya, tanah boleh diganti sama kokopit. Yang kedua adalah sekam bakar. Sekam bakar itu dari bulir padi. Jadi dari kulit padi yang dibakar. Kalau nggak ada gimana? Sebenarnya sekam bakar sudah banyak dan hitungannya paling murah di sini karena karung besar pun paling harganya cuma berapa belas ribu. Nah, ini boleh pakai yang sekam bakar atau sekam mentah. Silahkan pilih yang paling gampang di daerah Binesian. Yang ketiga adalah kompos. Kompos itu adalah sisa-sisa pelapukan daripada sampah organik, gitu ya, kemudian menjadi seperti mirip tanah. Nah, ini sangat penting buat jadi makanan. Jadi ketiga hal ini sebenarnya tidak bisa saling menggantikan. Nah, kalau tanah adalah rumah buat bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri itu nanti akan menyuburkan, mikroorganisme yang akan menyuburkan, kemudian diberikan jendela buat bernafas. Karena ternyata dia butuh sinar matahari, angin, dan seterusnya masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Makanya tanah yang tidak subur itu keras banget. Nah, tanah yang subur itu berongga. Dengan adanya rongga, berarti banyak sekali binatang yang ada di dalam tanah. Binatang yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, ini gunanya untuk menyuburkan si tanah, si sayuran. Ketiga, setelah tadi ya, sekam bakar itu bentuknya kayak berpori, jadi kayak ngasih siku-siku gitu ya, kayak ngasih supaya air juga gampang turun, tapi tidak terlalu banyak keluar karena ada tanah. Ketiga adalah kompos. Nah, komposnya adalah makanan. Makanan buat siapa? Buat organisme di dalam tanah, bakteri baik di dalam tanah. Mereka butuh makan sehingga bisa berkembang biak. Semakin banyak, semakin subur tanah. Nah, kompos ini bisa diganti dengan pupuk kandang. Mana yang Binesian bisa dapatkan dengan gampang? Boleh kompos, boleh pupuk kandang. Pupuk kandangnya pun boleh apapun, boleh sapi, kambing, ayam, dan seterusnya. Kalau saya kompos buat sendiri Mbak Farah dari seluruh sampah yang ada di rumah. Jadi sudah mandiri kompos. Gitu. Luar biasa. Jadi ibu itu dari membuat itu dari seluruh sampah yang ada di rumah ya, Bu ya? Iya, Mbak. Ternyata semua harta nggak ada sampah tersisa, semuanya akan kembali lagi ke dalam tanah dan itu akan menjadi makanan kembali buat kami. Wow, luar biasa banget loh Bu. Tadi kan kita udah menjelaskan ya Bu, dijelaskan dari ketentuan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika media tanah yang perlu disiapin nih sama Ibu Sita, udah dijelasin nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita bakal langsung mempraktekkan cara menanam di rumah ya Bu, yang dipandu langsung oleh Ibu Sita ya Bu ya. Ini luar biasa banget loh Bu Farah, jadi tahu tadi dari proses media tanam yang perlu diperhatikan dan juga penempatannya seperti apa, dan juga kita bisa memanfaatkan hal-hal yang di rumah ya Bu, seperti yang tadi sampah yang tadi Ibu bilang itu bisa kita gunakan untuk menjadi media tanah tersebut ya Bu ya, untuk menjadi salah satu komponen untuk media tanah tersebut ya Bu. Oke, jadi teman-teman ini kita akan mempraktikkan langsung. Ini bisa teman-teman Binesian coba di rumah ketika ingin langsung memulai ketika menanam. Oke, sudah dipersiapkan oleh Ibu Sita. Mungkin langsung saja kita saksikan bersama-sama. Ini kita mau nanam apa Bu? Kali ini kita mau nanam apa nih Bu? Mungkin boleh diceritain dulu Bu sambil mempersiapkan. Sebenarnya banyak yang bisa ditanam dengan cepat gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi begini agak rumit untuk membeli di luar, kita bisa menggunakan apa yang ada di dapur. Mungkin kalau tanya Mama ya Binesian ya, mungkin ada
banyak sekali cikal bakal makanan kita gitu. Sebenarnya kalau beli benih itu sudah gampang sekarang Mbak Farah. Kalau misalkan teman-teman suka kangkung, nah kangkung ini paling gampang karena nggak perlu disemai. Kangkung ini 21 hari sudah bisa panen. Jadi kalau orang yang nggak sabaran, jadi sebenarnya proses menanam itu kalau kita lihat itu memang panjang. Ada paling cepat itu kangkung 21 hari, bayam sekitar 21 hari sampai 1 bulan, sayuran lain lebih lama, bisa sampai 1,5 bulan. Caper dong kita, enggak. Ada yang namanya manajemen bertanam supaya petani tetap makan terus. Jadi saya nggak pernah stok makan meskipun dalam kondisi hujan terus, ada hama dan sebagainya. Oh nanti kita ngomongin ekosistem ya Mbak, penting banget. Boleh. Ada ekosistem yang memang kita perlu siapkan supaya menanamnya lebih happy. Sama mungkin nanti kita bakal lebih lanjut ngebahas ini kali ya Bu, yang tadi Ibu sempat mention manajemen bertanam ya Bu ya, dari proses waktunya itu menarik banget, mungkin bisa jadi edukasi juga nih buat teman-teman Binusian. Oh ya Bu, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mungkin teman-teman Binusian juga ketika ingin mempraktekkan, teman-teman Binusian masih bertanya-tanya beli benih-benihnya itu bisa di mana ya Bu? Sekarang tuh banyak banget ya Bu medianya, bahkan di e-commerce pun ada ya Bu ya. Banyak banget, dan ada yang eceran. Kalau ini kan memang yang asli ya, jadi eceran yang Rp11.000 itu ada. Jadi hanya berapa biji, karena sebenarnya kan sayuran segini banyak banget kan, dalamnya ada ribuan benih gitu. Jadi sebenarnya bisa beli yang sistem eceran. Nah, langsung aja nih kita praktekkan langsung, karena pasti teman-teman udah pada nggak sabar. Mungkin langsung kita praktekkan, langsung dipandu oleh Ibu Sita. Dipersilahkan Ibu. Oke, Mbak Farah tadi satu lagi, kalau tidak bisa mencari benih, berarti memang kita bisa hijau ya. Jadi banyak sekali sebenarnya cikal bakal yang jadi sampah sebenarnya bisa kita tanam kembali. Kalau Mbak Farah pasti tahu ini bawang bisa ditanam gitu ya. Kemudian tomat itu juga bisa ditanam, bijinya banyak. Jadi nggak usah dikeringin, langsung aja. Dan juga bisa cabai. Jadi kalau kamu nemu cabai di dapur dan bagus bentuknya, itu bagus banget kalau bisa ditumbuhkan di kebun. Hidup kita bisa ambil seperti kayak kunyit, jahe, kencur dan seterusnya. Seperti ini sekarang nih saya potong sekitar segini, sekarang sudah berakar. Kelihatan nggak akarnya, Mbak Farah? Sudah kelihatan itu Bu. Betul Bu. Sudah ada akarnya, ini sudah ada akarnya ya. Padahal baru seminggu. Jadi waktu kemarin saya potong dia panjang ini ya, berarti berapa cm? 10 cm ya? 10 cm. Nah sekarang udah tinggi segini. Padahal baru seminggu. Bayang ya, kalau kita buang dia nggak jadi makanan, dia bercampur dengan sampah-sampah non organik. Kalau kita tanam kembali, dia bisa menghasilkan banyak sekali tanaman. Wah, itu sih Mbak. Luar biasa. Jadi buat teman-teman Binusian, kalau semisal emang tidak perlu dari benih-benih ya Bu, dari hal-hal yang sudah ada di rumah seperti tadi tomat, cabai, bawang tuh bisa ya Bu ya? Benar. Kalau kemarin pada ribut tentang nyari-nyari jahe Mbak, maksudnya dari awal-awal tuh banyak yang berburu jahe, kunyit ya, karena untuk imunitas tubuh. Sebenarnya teman-teman bisa tuh nanam sendiri, meskipun memang jaraknya panjang ya, 9 bulan. Tapi kita nggak tahu kan 9 bulan ke depan kondisinya masih jangan-jangan masih sama seperti ini. Jadi kita bisa mulai prepare dari sekarang dengan cara menanam. Oke, sekarang kita mau coba meracik media tanam nih Mbak Farah ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa media tanamnya itu dimulai dari tanah. Tanah itu ingat ya, ini adalah rumahnya, jadi penting banget. Tanahnya bisa apa aja, bisa dapat di mana aja, tanah biasa, mau subur nggak subur juga apa-apa. Kalau nggak ada ini, kita bisa ganti dengan kokopit. Nah ini lebih gampang dicari memang, dari serbuk kelapa. Oke. Kemudian yang kedua adalah mestinya ini dia membakar ya, untuk membuat pori-pori atau untuk semacam kayak jendela supaya dia bisa bernapas. Air pun jadi gampang keluar, tidak tidak terlalu memadatkan tanahnya. Yang ketiga adalah makanan dari organismenya di dalam tanah, supaya bisa tambah banyak nih. Nggak hanya cacing sebenarnya. Jadi kalau Binusian tahunya cacing doang, ternyata ada ribuan organisme yang membantu untuk proses penyuburan sayuran kita. Ini adalah kompos, boleh diganti dengan pupuk kandang apa saja. Syaratnya kompos ini mesti baunya bau tanah. Jadi kalau beli masih bau, jangan dibeli. Kalau
belinya masih panas, jangan dibeli. Berarti proses fermentasinya belum jadi. Belinya pupuk kandang kambing, tapi masih bau banget, jangan dibeli. Jadi pupuk kambing, pupuk sapi, pupuk ayam, baunya nggak kayak pup ya, nggak kayak kotoran, tapi benar-benar wangi tanah. Karena prosesnya sudah selesai. Oke, jadi diingat-ingat tidak bau, tidak panas. Baunya bau tanah ya. Oke, perbandingannya adalah 1:1:1. Jadi 1 tanah, 1 tukang bakar, 1 kompos. Nanti kita campur di sini. Ini cuma sekali doang kok. Jadi repotnya di awal. Ntar bisa kita simpan dan bisa dipakai terus-menerus. Jadi nggak serepot yang dibayangkan gitu ya. Paling di satu waktu aja. Kalau mau nambah lagi nanam ya ditambah. Tapi kalau habis panen bisa dipakai lagi. Campur ya. 3 bagian ini. Saya tidak menggunakan sarung tangan karena ternyata memegang tanah itu juga memiliki energi yang menyehatkan. Jadi kalau teman-teman lagi demam, misalnya lagi demam, coba deh jalan-jalan pakai sepatu ya di dekat rumah sih, jangan jauh-jauh, atau memegang tanah seperti ini. Energinya akan membuat kita lebih sehat, gitu ya. Nah ini kita campur, jadi saya nggak nyampur adonan roti nih Mbak Farah, tapi adonan tanah. Seru banget Bu ngelihatnya, jadi nggak sabar pengen coba abis ini. Ini nggak ada bau, nggak ada apa-apa ya, jadi jangan khawatir yang bisa masuk ke cacing lah segala macam, nggak ada itu beda banget cacingnya begitu dengan cacingnya di sini beda. Ini nggak ada juga kok, karena memang dari awal prosesnya. Nah kalau kita lihat tadi tanah yang padat banget, dia akan berubah menjadi gembur. Nah kalau gembur, tanaman itu punya akar yang lebih tricky ya, tidak seperti akar tanaman besar yang bisa menghujam tanah yang keras apapun. Nah kalau tanaman sayur, benar-benar akarnya tuh kayak serabut, jadi dia kalau tanahnya terlalu keras, dia nggak bisa nembus ke bawah. Itu yang membuat tanaman kita gagal tumbuh. Nah kalau sudah, jangan lupa tersenyum, karena dia juga mesti dikasih energi baik, kitanya mesti pede. Nah kalau sudah, warnanya lain ya. Tadi tanahnya jadi merah, dari merah menjadi hitam. Makanya ada yang bilang tanahnya Mbak Sita kok, warnanya hitam. Iya, karena sudah dicampur dan sudah subur. Nah kalau kita caranya melihat udah bener nggak sih komposisinya, tinggal kita kepal begini. Kalau di kepal begini, kita hancurin pelan-pelan, dia gembur ya. Jadi nggak padat kayak tanah liat kalau kita mau bikin sesuatu. Oke, ini kalau kita bikinkan dia masih bisa gembur cepat. Beda dengan tanah yang keras, kalau kita rapat-rapatin dia tetap susah untuk dihancurkan, dia susah. Nah ini artinya dia sudah cukup gembur. Itu Mbak Farah. Jadi nanti ketika kita ini, kalau misalkan dia bisa dihancurkan, itu berarti itu bagus ya Bu ya, ketika sudah digempal dan dihancurkan itu malah bagus ya Bu. Kalau misalkan menggempal dan tidak bisa dihancurkan, itu berarti tanahnya tidak subur ya Bu ya? Ya, karena nanti kalau ada air, kita nyiram air, dia akan menggenang, karena susah turun ke bawah gitu. Nah kalau begini air gampang turun, tapi tetap dijaga sama si tanahnya supaya nggak turun semuanya. Jadi cukup buat tanaman, cukup dikeluarin sedikit dan disisakan sedikit. Lalu kita langsung lanjut ke step selanjutnya ya Bu ya. Step selanjutnya adalah kita mau coba nanam, tapi kita mau tahu nih pakai apa sih buat nanam, perlu nggak sih tanah gitu ya. Kalau selalu mikir rumah saya kan nggak ada sama sekali halaman gitu ya, nanamnya di mana? Nanamnya bisa di balkon, bisa di jendela, bisa di rooftop gitu ya, bisa di teras depan. Jadi nggak harus punya tanah dan bisa menggunakan pot. Nah, pot sebenarnya untuk menyemai atau untuk menanamnya kecil, tadi seperti tanaman kencur, bisa menggunakan wadah-wadah sisa makanan kita. Sering dapat dong sekarang ya, seperti kayak besek, kemudian kalau kita beli minuman, ya ini bisa dibolongin, kemudian dijadikan wadah menanam. Ini ya saya beli biskuit ya,
Ini dibolongin. Kemudian juga ada kita beli salad misalkan. Ini juga dibolonginnya. Ini bisa buat menanam. Selebihnya bisa menggunakan pot-pot yang biasa seperti ini. Atau yang kecil-kecil seperti ini. Yang mana saja yang menurut paling gampang dicari yang mana. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau coba menanam ya, misalkan kita mau nanam cabai, kita coba semai dulu. Jadi semua tanaman disemai. Disemai artinya apa? Ditumbuhkan daun aslinya dulu nih sampai sekitar 3 atau 4. Baru setelah itu dipindahkan. Ya, jadi prosesnya nih petani sampai menyemai loh satu-satu sayuran kita, Mbak Farah. Oke, supaya bisa lebih kuat kalau ditanam di tempat yang besar. Ya, sekarang kita mau coba nanam yang regrow dulu ya. Kita mau coba nanam regrow dari serai yang sudah berakar. Kalau sudah berakar, kita boleh pindahkan. Nah, serai ini sebenarnya butuh pot yang lebih besar nih Mbak Farah. Cuma saya ini ya, kasih sampel di pot yang kecil aja ya. Ini tadi tinggal diberikan media tanam tadi sudah kita ini ya. Ini boleh didiamkan dulu selama seminggu Mbak Farah. Supaya apa? Supaya kolaborasinya lebih mantap ya. Ini ceritanya sudah didiamkan selama seminggu ya. Nah, untuk isi tanah jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Kalau bisa 3/4 dari wadah. Supaya apa? Supaya tanahnya juga gampang dapat sinar matahari. Jadi banyak banget yang nanam tuh sedikit banget tanahnya. Harusnya sekitar 3/4. Nanti ketika disiram dia akan memadat sendiri, berkurang sendiri. Oke, misalkan saya punya ini satu, saya tinggal buat semacam lubang sekitar setengah luas. Oke, kemudian saya masukkan dan ditutup. Tutupnya jangan dipenyet ya, tapi cuma ditutup halus aja. Itu ya, mungkin sekitar 2 atau 3. Ini ceritanya potnya besar ya, karena pohon serai memang potnya agak besar. Sekitar diameternya 30 sampai 40. Teman-teman suka sambal matah kan ya? Kalau sambal matah nggak ada. Suka banget, Ibu Farah suka banget sambal matah itu Bu. Kalau di anak saya seneng banget sama sebelah, terus juga kayaknya lagi jadi anak muda ya. Nah itu kalau nggak pakai kencur, kayaknya nggak enak kan? Nah, ini kita bisa tanam seperti ini. Dijamin deh, tiap hari pingin bawaannya ngeliatin dia terus. Lalu ada siram ya, siramnya juga nggak lebay, siramnya jangan dari atas, siram aja tanahnya gitu ya. Nggak usah, boleh 2 kali, 1 kali juga cukup. Sebenarnya kalau dilihat tanahnya masih basah, cukup 1 kali sehari. 1 kali sehari ya Bu ya untuk menyiramnya ya Bu ya. Dan siramnya nggak usah lebay ya Bu, dari langsung ke tanahnya aja ya Bu ya, tapi sedikit-sedikit aja ya Bu. Kalau misalnya mau 2 kali, kalau benar-benar musim panas banget ya, mungkin dia kelihatan kering banget gitu. Nah sama sebenarnya dengan kalau kita mau nanam bawang merah, ini tinggal diiris aja di atasnya ya, bukan bawahnya. Mungkin mudah-mudahan demikian nggak lupa. Kalau yang di bawah ini yang bagian akarnya, yang di atas ini bagian yang harus diiris supaya nanti tumbuh daun gitu. Kemudian kalau yang cabai, lihat aja, jangan ditanam semua. Kira-kira kebutuhannya berapa pot? Kira-kira teras cukup berapa pot ya? Jadi jangan tanam semua. Kira-kira diambil sekitar 2 atau 3 atau 5 lah ya. Takutnya ada yang nggak jadi. Oke, nanti akan muncul daun sejatinya. Jadi ada daun luas sekitar 3 atau 4 ya, seperti ini. Kurang lebih ini sawi ya. Nah nanti dipindahkan ke pot, jadi nggak rame-rame di sini, 1 pot 1 tanaman. Dan nanti jadi besar. Oke, sekarang kita mau coba ini ya, kangkung ya. Kenapa kangkung gampang banget? Karena 3 hari ini tumbuh loh.
Sekarang Jadi kita kalau mau coba kangkung ya Bu ya. Iya. Oke Bu, seru banget Bu. Mari kita coba Bu untuk yang kangkung. Kalau tadi kita udah coba yang pertama itu, tadi ada banyak banget jenis-jenis benih-benihnya yang udah ditunjukin. Sekarang kita mau coba kangkung ya teman-teman. Ini langsung dari benih-benihnya ya Bu ya. Ya. Kangkung tidak perlu disemai, jadi langsung di pot yang akan dibuat panen. Sebisa mungkin memang potnya agak sedikit lebih besar. Ini cuma buat contoh ya. Jadi kalau bisa kita agak gedean lagi. Diisi sudah 3/4. Kemudian ini tanahnya kolaborasikan ya Bu ya. Untuk tanahnya sudah dikolaborasikan dari 3 komponen ya Bu ya. Sudah didiamkan selama seminggu ya Bu ya. Wow. Iya Bu. Kadang-kadang bikin banyak aja dulu sekarang, nanti tinggal kalau mau nanam tinggal diambil. Itu ya. Minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan makin baik, makin banyak organisme di dalam tanah itu. Jadi kayak semacam tabungan media tanam gitu ya. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke kangkung. Jadi kangkung ini paling mudah. Jadi kalau teman-teman kayak saya waktu awal-awal itu belajar di Indonesia berkebun, mereka selalu minta orang-orang yang belajar untuk menanam kangkung terlebih dahulu, karena jarang banget gagal. Terus mau musim hujan, mau musim panas, dia sangat kuat ya. Terus dari panen 2-3 kali kan enak ya, nggak pakai ribet. Oke, dari sini kita buat lubang, tapi lubangnya bentuknya garing. Boleh secara vertikal, boleh horizontal. Nah, saya bikinnya horizontal ya. Kira-kira yang sejauh setengah ruang ini gampang banget. Kira-kira 3 hari 2 hari udah sprout. Jadi teman-teman pasti yang nggak sabaran lebih seneng kelihatan. Jangan awal-awal nanam itu yang susah-susah ya teman-teman. Misalkan kayak tomat gitu ya, itu kan lama ya sproutnya, terus hasilnya juga lama. Yang ada biasanya itu bakaran. Betul Bu, jangan-jangan nanti teman-teman Binusian semuanya nanam kangkung ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, karena diapain juga enak. Betul banget Bu. Ya, karena dimasaknya juga mudah, ditanamnya juga mudah dan cepat ya Bu ya? Jadinya yang paling murah sih. Oke. Nah ini disebar begitu dan sebarnya rapet ya, jadi dia nanti beda banget sama tanaman-tanaman yang harus berjarak. Kalau kangkung itu mesti rapet. Memang dasarnya dia tidak terlalu membutuhkan space yang besar. Nah, rapet seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Rapet, kemudian tutup tuh lajurnya. Saya tadi bikin 2 lajur. Tutup aja pelan-pelan, nggak usah ditekan-tekan. Udah, lebihnya tinggal disiram setiap hari. Cuma teman-teman mesti ingat ya, begitu dia pecah apa aja pecah benihnya, teman-teman harus mulai kenalkan dia dengan sinar matahari. Jadi kalau terlambat memberikan sinar matahari, biasanya dia akan tidak terlalu sehat atau parah. Oke, jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Binusian ada tadi poinnya. Yang pertama itu harus rapat ya Bu, khusus kangkung ya Bu. Dan ketika benihnya sudah mulai pecah harus dikasih sinar matahari ya Bu ya. Oke Bu. Nah step selanjutnya apa nih Bu? Tadi kita sudah. Kalau teman-teman pasti senang banget sama Min ya. Mungkin Min ada dibuat kasihkan minuman dan seterusnya ya. Betul. Itu gampang banget Mbak, daripada kita beli di supermarket Min 1 cat biasanya nggak habis ya kan. Makanya kalau ada chef-chef tuh kadang-kadang mereka langsung pakai dispon karena sebenarnya butuhnya nggak banyak. Nah gimana caranya ya, Min itu nanti teman-teman beli aja di supermarket yang bener-bener ini ya, yang potongan Min. Oke. Nah biasanya nanti cari ya yang batangnya paling kencang nih, paling keras. Oke, nah ini nanti bisa kita gunting. Saya belum siap bentar. Wow, kita menanam hari ini banyak banget ya Bu ya. Tadi ada yang jenis tanamannya harus disemai terlebih dahulu, habis lanjut kangkung, sekarang Min. Wow, luar biasa nih Bu, kita hari ini nanam banyak. Suka Min kan buat bikin mojito, bener ya? Suka nggak Mbak sama mojito? Bisa ya Bu, langsung ditanam dari Min ya Bu ya? Bisa. Dari Min ya Bu.
Kalau ditanam pakai benih itu lamanya minta ampun. Jadi udah beli aja atau sisa dari ketika membeli mint masih ada sisa, hingga dipilih yang batangnya agak keras, sekitar 10 cm. Ini pasti jadi loh teman-teman. Sekitar seminggu dia udah mulai ada progres cukup banget. Pastiin aja media tanamnya subur ya, yang tadi seperti di awal. Tinggal ditancap aja. Mungkin bisa tancap 2 atau 3. Nah, mint ini bisa di-pot dan tidak terlalu banyak matahari. Jadi teman-teman yang punya rumah teduh, mint bisa jadi alternatif yang menyenangkan. Dan dia semakin dipanen semakin subur, Mbak. Ini karena banyak dipanen, jadi begitu deh. Wow, luar biasa Bu. Udah jadi Bu? Jadi seminggu dia udah meninggi. Jadi nggak usah lagi mint cuma sekali aja di awal. Wow, luar biasa. Nanti tinggal disiram sehari sekali ya Bu ya? Iya, benar. Untuk dirawatnya ya Bu ya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah tadi kan Bu Sita sudah menjelaskan teman-teman dari proses media tanamnya yang baik itu seperti apa, sudah dijelasin dari 3 komponen tersebut dikolaborasikan, didiamkan selama seminggu terlebih dahulu, dan bagaimana cara memilih benih-benih dari yang langsung benih dan juga yang tadi itu ya Bu yang ada di sekitar kita ya Bu, seperti tadi ada cabai, tomat dan lain-lain. Yang terpenting adalah proses pemilihan media tanam dan juga pencahayaan, penempatan cahayanya ya Bu ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Bu dari Ibu Sita Bu? Oke, kalau tambahan lain sebenarnya lebih kepercayaan diri ya. Jadi pada dasarnya kita itu dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang sudah punya DNA petani gitu. Jadi semua orang bisa bertani. Dan karena kalau kita pede pun energi PD-nya kita akan nyampe gitu ya. Pastiin aja sudah benar di proses awal. Selain itu dari tanah yang subur. Tanah yang subur berarti gembur. Tidak harus selalu ada cacing sih sebenarnya. Di tanah yang gembur ini banyak sekali mikroorganisme. Kita bisa lihat dari apakah tanaman kita memanjang, itu kan berarti dia bertumbuh ya. Kemudian selain itu adalah matahari. Selain itu perlu dijelaskan mengenai ekosistem nih Mbak Farah nih. Ekosistem itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya kita itu takut dengan dengan adanya hama di kebun. Padahal sebenarnya kalau jumlahnya nggak banyak sih nggak apa-apa gitu ya. Karena keberadaan hama juga akan menjadi mangsa buat predator yang kemungkinan juga adalah serangga baik yang berguna di kebun. Gimana caranya membentuk ekosistem? Mungkin teman-teman harus ngebayangin gimana hutan gitu ya. Hutan itu kan tanamannya banyak, binatangnya banyak, serangganya banyak, organismenya banyak. Nah, seperti itu kita akan membuat miniatur di kebun dengan cara menanam banyak varian sayuran. Kemudian juga bisa ditambah dengan tanaman bunga. Nah, bunga itu membantu untuk menarik serangga, entah itu yang baik ataupun yang hama. Jadi ibaratnya tuh kamu kayak punya sapam, nggak perlu nyemprot-nyemprot obat hama. Dia akan saling asuh gitu ya. Jadi ada yang kalau serangganya makan di sini nih, hamanya makan di sini, dia udah cukup kenyang di sini. Saking banyaknya, ibarat kamu ke mall nih, mau beli baju kuning, jadi malah beli celana hijau gitu ya, karena saking bingungnya dengan banyaknya varian sayur. Nah itu aja sih Mbak Farah. Oke Bu, wow luar biasa banget Bu. Maaf Farah banyak nanya Bu, karena Farah benar-benar belajar karena seru banget gitu, jadi pengen tahu selebihnya itu seperti apa gitu Bu. Nah, tadi kan kita sudah ini ya Bu mempraktikkan bersama, seru banget. Aku melihatnya jadi kayak, aduh aku nggak sabar pengen coba abis ini gitu Bu. Jadi makanya maaf banget Farah banyak nanya karena Farah benar-benar perhatikan dan step by stepnya apa yang perlu diperhatikan gitu. Mungkin itu akan jadi poin juga nih buat teman-teman Binusian yang akan mencoba sebagai pemula ya Bu ya. Wow, luar biasa banget. Yuk kita sama-sama generasi muda, mari kita mulai untuk berkebun, menanam, selain lebih produktif, kita bisa memberikan manfaat nih bagi lingkungan dan juga masyarakat. Nah, Binusian gimana? Luar biasa banget kan ilmu yang didapat, sangat bermanfaat dan juga menginspirasi banget dong pastinya. Nah, karena sudah berada di penghujung acara, mungkin nih ya di akhir sesi ditutup oleh tambahan atau pesan dari Bu Sita nih Bu. Apakah ada pesan untuk teman-teman Binusian nih Bu yang ingin mencoba menanam pemula nih Bu Pak tentunya?
Iya, kalau bisa dicoba ya, karena sebenarnya hasilnya kalau dilakukan dengan proses yang benar, dia pasti akan berhasil. Jadi mesti pede nih, sebenarnya diingat-ingat tadi apa saja yang diperlukan. Yang terpenting sebenarnya menanam bukan hanya sekedar mendapatkan sayuran sehat. Nanti binusian juga akan peka dengan gejala alam. Penting banget tuh buat ngerti gejala alam, karena kita akan tahu situasi dan lebih aware dengan apa yang terjadi pada lingkungan kita. Biasanya kan lebih sayang sama bumi, gitu ya. Bisa dilihat bagaimana kadang-kadang kita lupa tuh gimana sih rasanya tekstur tanah, bau hujan, angin, kemudian juga kita nggak pernah sadar kalau banyak banget serangga-serangga. Masih ada capung nggak di rumah? Coba dilihat masih ada kupu-kupu atau tidak. Kita bisa menghadirkan itu semua. Dengan kehadiran mereka, bumi akan baik-baik saja. Kita akan menjadi sangat lebih gampang bahagia. Ada hal-hal kecil yang mungkin kita nggak pernah tadi sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa situasi sekarang menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri ya. Kita mau stop sampai mana sih? Tapi daripada mikirin seperti itu, dengan cara menanam, kita bisa belajar mengenai proses. Bagaimana kita berusaha melihat tanaman kita baik-baik aja kok. Dan kita punya semacam timeline, dia akan panen setengah bulan lagi. Mau dong, sampai setengah bulan lagi misalkan. Dengan semangat, kita juga akan terus melihat proses kehidupan akan baik-baik aja, karena semua seperti proses. Jadi kalau menanam, kita dapat banyak sekali bonus, bukan hanya sayuran sehat. Kalau sayuran sehat udah pasti ya, nggak ada sama sekali kimia kan di dalamnya ya. Kemudian makanya juga jadi senang, nggak ada food waste, dan semoga ini bisa menjadi suatu mainan yang kita perlukan seterusnya dalam hidup agar kita tetap bisa maintain rasa Mbak. Oh, luar biasa Bu. Jadi dengan menanam itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya Bu. Yang tadi Ibu bilang juga dari proses menanamnya itu sampai menjadi hal yang kita konsumsi ya Bu ya. Dari situ kita belajar juga tentang proses kehidupan ya Bu ya tentunya ya Bu. Dan juga sangat memberikan manfaat selain dari makanan yang sehat, juga memberikan kesehatan mental kita ya Bu ya. Wow, luar biasa. Nah, tapi sayang sekali nih Bu, kita sudah berada di penghujung acara. Seru banget pembicaraan pada hari ini, benar-benar sangat informatif banget untuk teman-teman yang khususnya baru ingin memulai untuk menanam dan juga berkebun. Aku mewakili teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sita yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu. Dan juga iya Bu, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman Binusian yang sudah menonton talk show Aku Untuk Hijau Bumiku. Semoga ilmu yang telah kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan langsung nih oleh teman-teman semua. Selamat mencoba ya, dan juga mempraktekkan teman-teman Binusian di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk share pengalaman menanam kamu di media sosial kamu, dan tentunya jangan lupa untuk follow Instagramnya Teach for Indonesia karena bakal banyak banget nih informasi seputar kegiatan volunteering yang menarik. Nah, saya Farnabila pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, dan terima kasih banyak kepada teman-teman Indonesian yang telah join sampai akhir sesi. Stay healthy and stay safe everyone. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.